Alhamdulillahilladzi syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'ithnih wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah araduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Quran surah Ali Imran ayat 132 sampai 134. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua, bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, bisa meninggalkan kegiatan rutinitas yang seharusnya itu adalah kegiatan pribadi kita masing-masing. Tapi pada hari Jumat yang mulia ini, alhamdulillah, kita luangkan waktu kita untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakninya melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang singkat ini, pertama dan terutama sekali, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri
dan kepada jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bahwasannya kita mesti menguatkan keimanan kita kepada Allah dalam artian takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa dalam berarti di sini adalah takut melaksanakan, mengerjakan dosa, takut melanggar aturan-aturan Allah, takut mengerjakan hal-hal yang syubhat. Di apa segala contoh perintah Allah kita kerjakan, dan apa semua larangan kita tinggalkan. Jadi kita sebagai orang yang bertakwa, muttaqin, tentu kita harus takut. Takut kenapa? Takut untuk mengerjakan kesalahan, takut atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itulah takwa. Maka pada siang hari ini khatib memberi judul khutbah pada Jumat siang ini adalah ada 5 sifat orang-orang yang bertakwa yang dicantumkan dalam firman Allah Quran surah Ali Imran ayat 132 sampai 134. Sebenarnya banyak sifat-sifat orang yang bertakwa kaum muslimin, tetapi pada khutbah yang singkat ini izinkan khatib cukup 5 saja sifat-sifat yang kita bahas pada orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan ibrahnya, dan semoga kita sebagai menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, takwa dalam Quran surah Ali Imran ayat 132. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Taat kepada Allah dan Rasulnya agar kita mendapat rahmat oleh Allah. Apa maksudnya taat kepada Allah? Banyak contohnya kaum muslimin. Mengerjakan solat 5 waktu itu contoh taat kita kepada Allah. Berbuat baik kepada sesama itu bentuk contoh taat kita kepada Allah. Tidak berbuat syirik itu contoh daripada kita taat kepada Allah. Tidak menganiaya orang lain, atau sekarang istilahnya membuli, mengejek dan lain sebagainya, itu adalah bentuk taat kita kepada Allah. Banyak contoh-contoh yang lain. Wa ati'ullaha war rasul. Taat juga kepada Allah, kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, mesti kita harus taat juga kepada Rasul. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita kerjakan. Seperti ibadah salat tahajud, ibadah salat duha, dan ibadah salat sunnah lainnya. Berpakaian yang sopan, berbuat baik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapapun jahatnya orang kepada beliau, beliau tetap menahan amarahnya dan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin.
Jadi orang-orang yang sholat itu mesti sabar. Kalau tidak sabar, mungkin ada kesalahan daripada sholatnya. Apakah sholatnya mungkin lalai? Apakah sholatnya tidak tepat waktu? Apakah sholatnya tidak berniat karena Allah, cuman suruhan? Apakah sholat itu hanya pamer kepada orang lain? Orang yang demikian tentu susah untuk menerapkan sikap sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin bersama Allah, mesti kita harus perbanyak sabar. Kadang manusia ini, Bapak, saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, setiap melakukan kesalahan kecil marah. Hal-hal yang sepele marah. Padahal masalah itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin, dengan hati yang bersih. Karena kita tidak luput dari masalah, Bapak Saudara. Kita ini diciptakan untuk mengatasi masalah, problematika. Jadi orang-orang yang tidak punya masalah berarti tidak ada lagi di dunia. Jadi kita sebagai umat Rasulullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak luput dari masalah. Jadi mesti kita harus sabar, selalu sabar. Maka dikatakan yang pertama, sifat-sifat, ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah taat kepada Allah dan mesti taat kepada Rasul. Ada juga orang yang taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah. Dia hanya mengikuti Rasul saja, tidak perlu Al-Quran. Dan ada juga orang yang taat hanya kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Dia hanya percaya Al-Quran itu adalah pedomannya, tapi hadis sunnah jauh darinya. Ada juga orang seperti itu. Maka harus seimbang kita, taat juga kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Apa yang dicontohkan oleh Rasul, insya Allah kita otomatis juga taat kepada Allah. Yang pertama adalah ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang bertakwa itu mesti taat. Yang kedua, sifat-sifat orang yang bertakwa dalam Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah mencari ampunan Allah. Kita yang mesti mencari ampunan, bukan menunggu Allah yang mengampuni kita, tapi kita yang harus bertaubat. Jadi ciri atau sifat orang yang kedua, orang bertakwa ini adalah dia bersegera mencari ampunan. Kalau ada yang salah dalam perbuatannya, dia segera meminta ampun kepada Allah. Karena Allah Maha Al-Ghafur, Maha Pengampun. Jadi mesti kita harus bersegera. Apapun kegiatan kita selama di dunia ini, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, mesti kita harus mencari ampunan. Kenapa? Karena kita tidak luput dari dosa.
Yang pertama, kita tidak luput dari masalah. Kemudian yang kedua, kita tidak luput dari dosa. Maka dosa-dosa itu kita mohon kepada Allah supaya dibersihkan dosa kita. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Agar apa? Agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Araduhas samawati wal ard. Surga itu tidak main-main, kaum muslimin. Luasnya itu dikatakan dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas daripada itu. Jadi kalau kita ingin memasuki surganya Allah, kita harus rajin-rajin bertaubat, rajin-rajin maghfirah, mencari ampunan Allah. Kita selalu memiliki kesalahan dan dosa, kaum muslimin. Jadi mari kita bertafakur kepada Allah. Kita terus meminta di sepertiga malam kita solat tahajud, insyaallah. Yang mana orang yang lagi sibuk-sibuknya beristirahat tidur, kita bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan ibadah solat sunnah tahajud. Kita minta kepada Allah diberikan keampunan, diberikan urusan yang lancar, rezeki yang lancar, yang halalan thayyiban. Jadi yang kedua ini adalah kita harus segera mencari ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian sifat yang ketiga daripada orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia senantiasa berinfak, menjalinkan hubungan dengan manusia. Dia bantu orang-orang yang susah. Dia bantu orang-orang yang memudahkan orang lain untuk beribadah, seperti mewakafkan sajadah, mewakafkan semen, dan lain sebagainya. Mempermudah urusan orang lain, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Maka ciri orang yang ketiga dalam bertakwa ini adalah kita senantiasa berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Infak, berinfak di waktu sempit maupun lapang. Berinfak di waktu miskin maupun kaya. Berinfak di waktu dalam keadaan bermasalah maupun tidak bermasalah. Kita harus juga ingat kepada antar sesama kita. Banyak di antara kita yang butuh bantuan ulur tangan kita. Maka kita diwajibkan oleh Allah saling membantu, berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan. Makanya ciri orang atau sifat-sifat orang bertakwa yang ketiga ini adalah berinfak, baik itu di waktu sempit maupun di waktu lapang. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian sifat-sifat orang yang bertakwa yang keempat adalah wal kaziminal ghaiz. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya.
Toh Allah pun Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Apalagi kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk Allah. Allah sebagai sang pencipta saja Maha Pengampun, Maha Pemaaf, apalagi kita manusia biasa. Kita harus menahan amarah. Apapun masalahnya, kita selesaikan dengan kepala dingin. Kita cari solusinya. Wal 'afina 'anil nas. Jadi orang yang bertakwa yang keempat adalah pemaaf. Jadi amarah, menahan amarah dan memaafkan ini sejalan. Karena orang yang sabar atas segala apa cobaan, rintangan yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing. Allah percayakan kepada kita, kalau Allah mendatangkan masalah ini, berarti Allah percaya kalau kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kelima, orang-orang atau sifat-sifat orang yang bertakwa ini adalah wal 'afini 'anil nas, itu Maha Pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi berbuat kebaikan dan Allah mencintai kebaikan tersebut. Jadi kalau Allah sudah cinta dengan perbuatan kebaikan kita, insya Allah Allah akan dekat dengan kita. Allah bersama kita, yang ujung-ujungnya adalah maghfiratum min rabbikum wa jannah. Kita diberikan ampunan oleh Allah dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ini adalah 5 sifat-sifat orang yang bertakwa. Sebenarnya banyak lagi sifat-sifat orang yang bertakwa dalam Quran dan hadis. Jadi dalam khutbah yang pendek ini, khatib menguraikan satu persatu dengan 5 sifat orang bertakwa. Itu adalah yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah bersegera mencari ampunan Allah. Agar apa? Agar kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Yang ketiga, kita berinfak, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang, baik itu ketika kita banyak masalah maupun sedikit masalah. Yang keempat, bisa kita menahan amarah. Dan yang kelima adalah kita bisa saling memaafkan antar saudara kita. Kenapa? Karena 3 hari 3 malam pun kita dendam kepada saudara kita, itu ibadah, amalan kita dicap oleh Allah akan tidak diterima oleh Allah. Maka untuk itu kita mesti menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Wa khairuhuma, ya, mengucapkan salam lebih baik. Jadi pas kita berpapasan, mungkin kita tidak suka dengan dia, kita mesti sekurang-kurangnya adalah mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Dengan mengucapkan salam tersebut, mudah-mudahan hati orang yang kita tidak sukai, hati orang mungkin yang kita benci, insya Allah berubah menjadi damai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.